kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini adalah hari spesial karena kita mau ikut juga kenaikan kelas. Kita mau kasih selamat dulu buat kakak-kakak kita yang akhirnya naik kelas dari kelas Yoas ke kelas Esther, dari kelas Esther ke kelas Gideon, dan dari kelas Gideon harus pindah kelas ke kelas remaja. Nah, sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan dulu yuk. Pasti adik-adik juga pingin dong cerita sama mama, sama papa, atau mungkin sama teman-teman. Tapi karena malu atau keadaannya seperti ini ya, kita masih belum bisa ketemu. Gak apa-apa deh, kita bisa tetap cerita loh sama Tuhan. Jadi kita bisa mencurahkan segala isi hati kita sama Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengarkan satu lagu lagi. Kita sambil memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur buat semua anugerah yang sudah Tuhan kasih buat kita. Yuk! Di
Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini, karena kami ada di saat hari ini untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada kesempatan hari ini juga, hari yang berbahagia, kami bisa datang dan berkumpul dengan kakak-kakak kami yang akan naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau pakai hati, pikiran, dan telinga kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati juga untuk Mbah Jojo, agar Mbah Jojo dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi 1-2 lagu lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo, apa kabar? Ya, kita semua baik. Kenapa baik? Karena kita yakin Tuhan melindungi kehidupan kita. Nah, kali ini Pak Jojo mau mengajar kalian semua tentang arti kehidupan dan bertumbuh menjadi dewasa. Pak Jojo mau mengajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 1 ayatnya 11-12. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas yang tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, anak-anak yang baik, yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, yang saling mengasihi dengan sesama. Pada video pertama, kalian melihat perjalanan Pak Jojo dengan tim, dengan teman-teman di hutan
belantara. Kami menyibak semak-semak. Kami terkadang harus menyeberang sungai. Kami juga terkadang harus tertatih-tatih menaiki bukit-bukit yang cukup tinggi serta lembah-lembah yang curam. Lalu Allah begitu baik. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan semuanya. Ada yang berduri, ada yang berbuah dengan bagus, ada juga yang bisa dinikmati. Anak-anak, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tumbuh-tumbuhan itu ternyata tidak tumbuh dengan sendirinya. Dia tumbuh karena ditumbuhkan oleh Allah yang Maha Pencipta. Lalu diamkah dia? Tidak. Tumbuh-tumbuhan menjadi besar, menjadi berbunga dan berbuah, lalu berguna bagi orang banyak. Video selanjutnya juga menyajikan alam ini sungguh indah. Diciptakan bermacam-macam hewan. Ada video yang terlihat seekor babi terjerat. Babi ini ciptaan Tuhan. Lalu kenapa Tuhan menciptakan babi juga? Padahal dia merusak lingkungan. Memakan pohon-pohonan yang ditanam oleh petani. Menjadi hama yang luar biasa. Tapi tentu Tuhan punya maksud yang baik di dalamnya. Nah, anak-anak yang luar biasa, kamu lihat, ada sungai kecil, airnya mengalir, bening. Lalu kamu lihat ada lapisan-lapisan batuan. Dia tentu punya sejarah, punya latar belakang mengapa itu dijadikan. Ya, kalau kita kembali kepada umat ciptaannya, kepada kamu, kepada Bapak, tentu semua punya makna yang hebat. Apakah kita akan diam saja dengan penciptaan ini tanpa memberikan suatu pekerjaan yang menghasilkan, yang dapat memberikan kesenangan bagi orang lain? Tentu harus. Anak-anak dari kecil dididik oleh para guru, diberi kepandaian, diberi pengalaman, diberi pengetahuan. Lalu, cukupkah itu? Ternyata tidak. Ibu guru siapapun di sekolah minggu, memberikan tambahan pelajaran. Nah, saatnya sekarang guru menilai bahwa kalian, yang di ujung sana, yang di ujung sana, yang di ujung sana, harus naik kelas, harus bertambah ilmu, harus menjadi teladan bagi orang banyak. Ada yang dari Yoas naik ke Gideon, naik ke Samuel, naik ke kelas-kelas yang lebih tinggi. Apa artinya? Artinya bahwa guru sudah melihat bahwa seorang murid oleh karena usia, pertambahan kepandaian, pendidikan yang ditambahkan oleh guru di sekolah tidak berhenti, harus bertambah. Bertambahnya dinyatakan dalam bentuk kenaikan kelas. Kalau kamu sudah naik kelas, apa yang harus kamu perbuat? Tentu kamu harus lebih baik. Ibu Hesti, Ibu Esti, Ibu Dina, Ibu Budi, kepala kelas kita, kepala sekolah kita, Ibu Mungki, mengharapkan kalian menjadi tambah baik. Hari ini guru-guru menyatakan kelas rendah akan naik ke kelas yang lebih tinggi. Kelas yang sudah tinggi akan naik lagi ke kelas yang lebih tinggi. Dan tidak boleh berhenti. Sampai satu saat kalian bisa menjadi anak-anak yang betul-betul diandalkan.
Kita percaya hidup tidak boleh berhenti. Hidup harus terus berjalan, harus terus maju, dan hidup harus menghasilkan sesuatu yang positif bagi kehidupan sesama. Hidup sekolah minggu, hidup anak-anak, hidup para guru, mari berjalan terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertumbuhlah menjadi sesuatu yang baik bagi lingkungan sekitar. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, anak-anak, kenapa Pak Jojo memberikan pelajaran ini? Supaya kalian tahu bahwa pekerjaan Pak Jojo dipakai untuk kemanfaatan orang banyak. Apa yang dipergunakan, alat-alat yang dipakai Pak Jojo selama bekerja? Lihat ke bawah. Oke, diambil oleh Pak Jojo. Ini namanya palu geologi. Ada yang runcing, ada yang tumpul. Gunanya dipakai untuk memotong dan memukul batuan. Nah, ini mahal. Gaji Pak Jojo aja nggak cukup buat beli ini. Nah, kalau hilang harus mengganti. Ya, jadi maksudnya apa? Supaya kita berhati-hati dengan barang yang kita miliki. Semakin pandai kita memelihara milik kita, semakin Tuhan memberkati. Ada lagi yang lain. Ini namanya kompas. Kompas ini dipakai untuk menunjukkan arah. Wah, Pak Jojo sama teman-teman ini lagi ada di mana ya? Oh, saya ada di titik ini, dan kalau saya arahkan kompas ini ke satu tempat, maka dia akan menunjukkan arah utara. Yang selatan di mana? Baliknya dari arah utara adalah selatan. Yang barat di mana? Tebak, tunjuk, kalian tahu semua. Itu gunanya kompas. Kegunaan lainnya, oh banyak. Dia tidak hanya menunjukkan arah. Dia juga menunjukkan kemerengan dinding-dinding bukit. Tolong Om, di videokan itu di sana tuh ada dinding bukit yang miring tuh. Nah, dinding miring itu berapa ya miringnya? Dia miringnya mungkin itu sekitar 45 derajat. Bisa diukur dengan alat ini, ditembak dengan lubang-lubang yang ada di sini. Jadi miring bukit yang kita lihat dinyatakan dengan angka yang kita lihat di dalam kompas. Yang lain apa nih alatnya? Ada. Ini namanya GPS. Nulisnya GPS. Apa artinya? Geological Positioning System atau Geography Positioning System. Di mana kita berpijak, alat ini menunjukkan koordinat. Koordinat ini bisa dibaca oleh orang banyak ketika di-share, dan orang banyak akan tahu. Oh, Pak Jojo ini sedang ada di belahan bumi bersama dengan teman-temannya. Di mana? Dilihat di peta. Ketika menunjukkan angka-angka tertentu, dibaca dengan laptop, dengan komputer, dengan macam-macam peralatan, maka peralatan ini akan menunjuk bahwa Pak Jojo sekarang sedang ada di pinggir sebuah kali. Ya, bahwa Pak Jojo sekarang ini sedang mengajari anak-anak tentang alam. Nah, 3 alat ini menjadi alat fungsi penting bagi Pak Jojo dan teman-teman. Adakah alat yang lain? Banyak. Penggunaannya sesuai dengan apa yang kita selidiki. Anak-anak pernah dengar dulang, orang mendulang emas di Kalimantan dan lain sebagainya. Ada ayakan juga, ada macam-macam. Nah, suatu saat Pak Jojo akan menjelaskan kesemuanya tentang peralatan yang dipakai oleh kita. Sebagai tambahan, bahwa ternyata iman harus dibarengi dengan pengetahuan yang tinggi. Karena dengan pengetahuan yang tinggi, kita semakin memahami bahwa Tuhan mencintai kita dan sesama kita. Semoga kalian bertambah pintar,
Dan ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pilot. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, itu tadi firman yang sudah dibawakan oleh Mbah Jojo tentunya. Adik-adik ya, tadi sudah dengarkan firman yang dibawakannya juga. Nah, sekarang kita mau memasuki ke kenaikan kelas sekolah minggu GKJ Kiara Condong tentunya yang sudah dinanti-nantikan. Pasti kemarin bingung kan, kok belum naik-naik kelas sih? Iya, karena masih dalam kondisi seperti ini, kita harus mempersiapkan banyak hal. Hari ini kita akan mulai kenaikan kelas kita. Sebelumnya ada sambutan atau ada perkata dari kepala sekolah kita, Mbak Muki. Silakan Mbak Muki. Halo, selamat sore adik-adik. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu ya. Dan kalian semua sudah berhasil naik ke jenjang yang lebih tinggi. Selamat ya adik-adik. Nah, pada kesempatan hari ini Mbak Muki mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang selama 1 tahun kebelakang ini tetap mengikuti kegiatan di sekolah minggu. Bahkan di masa pandemi, kalian tetap setia untuk beribadah bersama secara online. Terima kasih ya adik-adik, tetap semangat. Hari ini, sebagian dari teman kalian akan naik kelas. Sebagian tetap naik kelas meskipun masih di jenjang sekolah minggu. Namun beberapa dari kalian akan naik ke jenjang berikutnya, yaitu ke komisi remaja. Yeay, selamat ya. Nah, artinya buat yang naik ke remaja, kalian punya komunitas baru. Kalian harus lebih rajin lagi untuk beribadah ya di komunitas yang baru. Selamat ya adik-adik. Yang belum naik kelas, jangan khawatir. Kalian tetaplah anak yang hebat. Kita masih dipercaya oleh Tuhan untuk melayani di sekolah minggu. Mbak Muki dan guru-guru yang lain juga semakin semangat melayani bersama kalian. Jangan kendor ya semangatnya. Baiklah, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Siapa ya yang akan naik kelas? Para wali kelas kalian yang akan mengumumkannya. Silakan Mbak terkasih. Shalom anak-anak. Iya, khususnya anak-anak kelas Yoas. Apa kabar kalian? Iya, luar biasa. Sehat ya. Walaupun di rumah saja, tetap sukacita, tetap memuji Tuhan. Nah, Bunda mau memberikan ucapan selamat untuk anak kelas Yoas yang sudah naik ke kelas Esther. Siapa saja yang sudah naik kelas Esther? Iya, anak-anak kelas Yoas yang tadinya kelas TKB, TK besar, sekarang naik ke kelas 1. Iya, naik ke kelas 1 SD. Nah, itu untuk anak-anak yang naik kelas dari kelas Yoas ke kelas Esther. Nah, sekali lagi selamat ya untuk anak-anak yang sudah naik kelas. Nanti di kelas Esther akan dibimbing oleh kakak-kakak yang lain. Nah, di kelas Esther nanti anak-anak harus bisa membaca Alkitab, harus bisa berdoa sendiri, harus lebih pinter dari kelas Yoas. Iya, pinter ya anak-anak ya, tetap semangat ya, walaupun sekolah minggunya masih secara virtual, masih secara online. Nah, nanti kalau sekolah minggunya sudah seperti biasanya, boleh ketemu di gereja, boleh kebaktian di gereja, anak-anak yang sudah naik dari kelas Yoas ke kelas Esther, nanti sekolah minggunya pindah ya, bukan sama Bunda Ika lagi. Nanti ada kakak-kakak pembimbing, ada Mbak Bita, ada Mbak Novi. Nah, untuk itu sekali lagi selamat ya buat yang naik kelas. Nanti dibimbing sama Mbak Novi sama Kak Bita. Untuk Mbak Novi dan Kak Bita, tolong ya nanti anak-anak yang baru naik kelas dibimbing untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Nah, karena saat ini masih musim pandemi, masih harus tinggal di rumah, anak-anak
harus belajar membaca Alkitabnya sama orang tua. Iya, sama orang tua. Nah, sampai jumpa ya anak-anak. Nanti di kelas Esther ya. Hai adik-adik. Nah, kali ini Mbak Novi mau mengumumkan anak yang naik ke kelas Gideon. Ada satu anak dari kelas Esther ke kelas Gideon. Kalian tahu tidak? Mbak Novi kasih ciri-cirinya. Anak ini tinggi, putih, dan cantik. Bukan Mbak Novi ya. Jadi, tebak siapa? Tepat sekali, anak yang naik ke kelas Gideon adalah Kalista Teona. Yeay! Selamat, Kalista Teona sudah menjadi anak di kelas Gideon. Nah, untuk anak-anak yang naik ke kelas Esther, selamat datang di kelas Esther. Yeay, selamat ya. Terima kasih Mbak Novi. Dan untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas Gideon, selamat datang ya. Nanti kalau COVID-nya udah beres, adik-adik bakal bersekolah minggu di ruangan kelas ini nih. Ini biasanya dipakai oleh kelas Gideon untuk bersekolah minggu ya. Dan sekarang Mbak Budi akan mengumumkan nih siapa saja adik-adik dari kelas Gideon yang akan naik ke kelas remaja ya, yang akan nanti kalau misalnya COVID-nya udah beres, COVID-19-nya udah beres, nanti akan beribadahnya pindah di pagi hari jam 7.30. Tapi kalau masih COVID gini, nanti ibadahnya akan dikasih tahu lagi nih oleh guru-guru kelas remaja ya, oleh Mbak Iput salah satunya ya. Oke, ini siapa saja yang akan naik ke kelas remaja? Mbak Budi ada datanya, ini ada yang namanya Zaza Karisa atau Sasa ini ya. Kemudian ada Dias Anggara yang biasa dipanggil Dias ya. Kemudian ada Amara Meisya Kristi yang biasanya dipanggil Ara. Kemudian ada Matthew Kenzi yang biasanya dipanggil Kenzi. Ada lagi Zuan Valentino yang biasa dipanggil Zuan. Kemudian ada Daniel nih yang suka main sepak bola nih ya. Semoga adik-adik setelah menjadi di kelas remaja semakin dewasa pastinya ya di dalam Tuhan ya. Semakin semangat nih untuk berkebaktian walaupun sekarang masih online ya. Pokoknya makin taat kepada Tuhan pastinya. Makin semangat untuk mengenal Tuhan dan terus mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita ya. Dan buat adik-adik yang sudah naik ke kelas Gideon juga semakin semangat ya untuk beribadahnya ya, untuk sekolah minggu ya. Mau online ataupun tidak online, pastinya adik-adik tetap semangat. Oke. Ya, selamat buat yang sudah naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Nah, sekarang kita juga mau dengarkan sambutan dari majelis komisi anak, yaitu Ibu Hesti. Silahkan. Halo, selamat sore adik-adik, juga guru-guru sekolah minggu yang lain. Wah, di pengajaran sore hari ini ada yang berbeda ya, karena ada proses kenaikan sekolah minggu ternyata. Nah, untuk adik-adik yang naik ke kelas yang lebih tinggi, Mbak Hesti pesan semakin semangat di dalam proses pembelajarannya, di dalam proses mengenal tentang firman Tuhannya, dan jangan lupa semakin rajin untuk sekolah minggunya. Dan yang naik ke remaja, semangat ya, dan selamat bertemu dengan anak-anak remaja yang lain, dan bergabung dengan remaja yang lain ikut kegiatan pada akhirnya nanti kalau virus coronanya sudah nggak ada. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang masih di sekolah minggu, asik, kita masih
terus bertemu, kita masih menerima pengajaran, dan terus semangat ya di sekolah minggunya. Dadah! Nah, adik-adik semua, itu tadi rangkaian acara kita hari ini. Prosesi kenaikan kelas sekolah minggu dan juga pelayanan ibadah dan sekolah minggu. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Adik-adik tetap stay healthy di rumah, tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan. Bye-bye!